Halo, puji Tuhan. Perkenalkan nama saya Angelina Kosakoy, mahasiswi S1 Rumah Mur Kristus. Nah, di sini saya akan memaparkan tugas spiritualitas 2, dosen pengampu Pendeta Dr. David Levinson Araroh. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang hamba Tuhan yang excellent. Nah, kita bahas yang pertama adalah apa itu excellent, arti dari kata excellent. Yang pertama, mutunya sangat baik. Dan yang kedua unggul, dan ketiga memiliki nilai tambah, dan ketiga melakukan sesuatu dengan kualitas prima. Nah, setiap sektor kehidupan mengembangkan pelayanan prima, mempertimbangkan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan menjadi tuntutan demi survei. Nah, pelayanan adalah kekuatan yang menghidupkan bisnis. Nah, pejabat yang melakukan pembisnis dengan melakukan tindakan yang secara excellent. Nah, konsep duniawi pelayanan berangsur puat dengan kepuasan pelanggan. Nah, betapa menyampaikan 6 unsur pokok pelayanan prima. Nah, yang pertama ability, kemampuan, attitude, dan sikap. Dan di sini ada juga ability. Nah, pertanyaannya, apakah tuntutan pelayanan prima juga harus ditetapkan dalam hal kerohanian? Nah, bagaimana konsep pelayanan prima di bidang kerohanian? Pertama adalah apapun yang kamu perbuat atau apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dengan tindakan secara excellent, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan. Kamu adalah hamba dalam Kolose 3 ayat 23-24. Nah, mengapa harus excellent? Yang pertama, kita harus mengambil sikap teladan dari Tuhan Yesus. Yang pertama, Dia penciptaannya secara excellent, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik dalam Kejadian 1 ayat 31. Penyelamatannya yang secara excellent sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai dalam Yohanes 19 ayat 30. Nah, pelayanannya yang excellent, tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberikan mereka makan, dalam Matius 14 ayat 16. Ajaran Yesus secara tindakan excellent. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna, dalam Matius 16 sampai ayat ke-17 sampai 48. Yang kedua adalah teladan tokoh Alkitab Habel, memberikan contoh tentang pemberian yang excellent dalam Kejadian 4. Nah, Daud memberikan contoh tentang merancang atau berinovasi dalam memberikan excellent demi pembangunan rumah Tuhan yang secara excellent. Dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa, sehingga menjadi kenamaan yang nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Nah, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli berisi minyak wangi dan yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk dan makan, melihat murid-murid, dan berkata, untuk apa pemborosan ini dalam Matius 26 ayat 7-8. Nah, Rasul Paulus juga memberikan contoh tentang pekerjaan. Nah, bagaimana menjadi pelayan yang excellent? Yang pertama, memiliki tujuan hidup yang jelas dan berorientasi pada Tuhan. Yang kedua, bergaul dengan Tuhan. Yang ketiga, suka belajar dengan tidak membanggakan diri, mengelola waktu dengan baik dan disiplin waktu. Tidak dapat diulangi kembali karena itu harus dikelola dengan baik. Nah, yang kelima, melakukan tanggung jawab dengan baik sampai selesai tanggung yang diberikan Tuhan. Yang keenam, menjaga kesehatan fisik. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, kalau kesehatan fisik kita tidak menunjang, maka kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan Tuhan berikan atau anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita tidak secara maksimal atau excellent. Yang terakhir adalah menjaga kesehatan
emosi dengan selalu bersyukur, berpikir positif, dan menguasai diri. Nah, puji Tuhan itu dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.